Selamat malam. Jadi perkenalkan nama saya Alex dari Bawah dengan NIM 224101047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari Java quiz saya, mengenai tugas login dan hak akses. Jadi yang pertama, kita mengatur aplikasi Java agar bisa menangani banyak form. Di sini sudah ada form aksi yaitu login dan logout. Yang kedua yaitu form karyawan, menu itu termasuk makanan dan minuman, dan yang terakhir menu meja. Yang dimana pegawai manajer hanya dapat mengakses form pegawai, form menu, dan form meja. Manajer bisa mengakses semuanya, sedangkan jika posisi karyawan tersebut kasir dan pramusaji, maka dia hanya dapat mengakses form menu dan form meja saja. Jadi bisa diberi aja langsung di run file. Jadi yang pertama di homepage-nya nanti akan ada selamat datang di database Resto Chinese Kojul, di mana user dihimbau untuk melakukan login terlebih dahulu agar dapat melihat form-form yang ada. Dengan catatan seperti pada soal, manajer dapat mengakses form semuanya, yaitu tiga-tiganya, form karyawan atau pegawai, form menu, minuman dan termasuk makanan, dan yang terakhir form meja. Sedangkan jika posisi karyawan tersebut kasir atau pramusaji, maka hanya dapat mengakses dua saja, yaitu form menu dan form meja. Yang pertama kita akan melakukan aksi. Aksi di sini adalah login dan logout, di mana jika kita mencet login, kita akan masuk dalam form login. Di sini kita sudah punya database bahwa form karyawan ada username, password, username, password, username, password. Di sini saya akan mencoba terlebih dahulu untuk user Alexander yang baru saya tambahkan sebagai manajer. Jadi di sini saya akan input Alex 123 dengan password 12345 login. Di sini tertulis login sukses. Lalu lanjut ke ketutup. Langsung lanjut ke homepage-nya lagi, di mana dia formnya sekarang terbuka. Yang tadi tertutup sekarang terbuka. Coba kita logout. Oh enggak, kita coba buka formnya dulu. Jadi di sini kita bisa membuka tiga-tiganya, form karyawan, form menu, dan form meja, di mana bisa drag and drop karena ini termasuk dalam ini internal ya, Java. Jadi Java internal frame form, makanya dia bisa di drag and drop. Nah, bisa di drag ini dan dia closable. Sudah di setting bahwa ini adalah closable, maka dia bisa ditutup saat terbuka. Closable ya di sini sudah true. Jadi dia ada silangnya. Jadi manager Alexander bisa melakukan tiga-tiganya, bisa membuka tiga-tiganya, ada form karyawan, form meja, dan form menu. Sekarang kita silang, kita coba kasir, yaitu Kimo dengan username Kimo 99 dan password 96 kali. Kita coba logout. Jadi setelah kita logout, maka form akan dinonaktifkan kembali dan aksi hanya mempunyai fitur login saja. Jadi kita kembali ke menu awal. Kita coba masukin Kimo 99. Kita coba input 9. Hanya 5 kali untuk mengetes apakah login berhasil atau login gagal. Cuma 5 kali. Login gagal, maka user disuruh menginput ulang lagi. Jika passwordnya benar dan username-nya salah, Kimo 96, maka login juga gagal. Dan jika Kimo 99 dan baunya sudah benar, maka login sukses. Jadi setelah login sukses, di mana Kimo di sini adalah kasir, di mana kasir atau pramusaji hanya bisa membuka dua form saja. Jadi di sini dia hanya terbuka menu dan meja saja. Dia bisa membuka menu, dia juga bisa membuka meja. Jadi di sini terlihat bahwa menunya segini dan mejanya segini. Di mana form menu ini hanya dapat terlihat ada jenis menu, nama menu, dan harga. Sedangkan pada form meja itu bisa lihat nomor meja, kapasitas, dan status meja. Di sini user disambut dengan selamat datang namanya mereka. Jadi nama dari Kimo 99 ini kan Kimochi Wijaya. Jadi maka di sini dia disambut dengan selamat datang Kimochi Wijaya, selamat datang Kimochi Wijaya 2 kali. Coba kita ke user yang ketiga, kita logout terlebih dahulu. Ini sudah masih aktif, kita logout. Ini sudah non aktif, kita nggak bisa mencet lagi. Kita coba user ketiga yaitu Miyabi dengan username Miyabi 69, password 69 3 kali. Coba Miyabi 69 dengan password 69 3 kali 1 2 3. Dengan login sukses, maka dia juga bisa hanya membuka menu dan meja saja dengan disambut selamat datang Miyabi, namanya dia sendiri. Lanjut kita silang coba kita kembali ke Alexander tadi, Alex 23 123 456 dengan password oke. Nah, karena Alexander ini adalah seorang manajer, maka dia bisa membuka semuanya ini termasuk tiga-tiganya, yaitu form karyawan, form menu, dan form meja. Jadi di semua form ini dia mempunyai judul form karyawan, form menu, dan form meja, dan juga dia menyambut usernya. Selamat datang Alexander, selamat datang Alexander, selamat datang Alexander 3 kali. Di sini ada yang terlihat di form karyawan itu terlihat semuanya. Jadi manajer di sini mempunyai posisi yang sangat bagus sehingga bisa mengawasi semua karyawannya. Dia juga bisa mengawasi form meja, juga bisa mengawasi form menu. Oke, itu saja. Sekarang kita lanjut ke codingannya. Gimana codingannya di sini? Kita buka netbin. Yang pertama yaitu form utama. Form utama di sini dia source-nya. Yang pertama dia jika menu login action, maka dia set visible true. Jadi form login akan muncul jika menu login ini dipencet, gitu istilahnya, ditekan. Nah, lalu yang pertama-tama, jika
menu logout dipencet, maka semuanya akan nonaktif kecuali menu login. Jadi semua menu di sini akan nonaktif dan tidak bisa dipencet, hanya menu login saja yang dipencet jika tombol logout dipencet. Sedangkan jika tombol menu karyawan, maka akan keluar form karyawan. Jika menu akan keluar form menu. Jika menu meja maka akan keluar form meja di sini. Dan jika ini mainnya yaitu ngeplay sendiri aja, ngeplay form utamanya sendiri. Jadi form utama bisa terlihat oleh user. Sekarang saat kita login, yang pertama login di sini dia masuk ke database dari Oracle tadi, Oracle Presto Identified by Resto, maksudnya Resto. Di sini sudah dicek koneksinya, di mana ngecek koneksinya sesuai nama kelasnya, lalu JDBC Java Database Connection, di mana nama host saya yaitu MSI atau bisa pakai localhost, Express Edition juga. Di sini jangan lupa di tengah-tengah kita ngasih dari awal kita ngasih library-nya OJDBC supaya bisa connect jalannya. Jadi jalannya harus ada terlebih dahulu antar database dengan Java-nya ini. Lanjut. Nah, setelah koneksi ini keluar, maka bisa lihat koneksi ini kayak di bawah ini pas driver ditemukan koneksi database sukses, maka dia bisa connect dengan database. Lalu yang kedua, dia jika login dipencet, maka akan mengecek statusnya. Akan mengecek password dan username-nya. Nah, jika resultnya ada, maka di save. Jika tidak ada, maka login gagal. Jadi jika ada yang sama, di mana where username dan password adalah yang sesuai database, maka RS ini akan masuk ke if bagian sini. Lanjut. Nah, nama di sini akan disimpan sebagai nama karyawan. Di mana this ini merupakan login visible false. Jadi setelah login berhasil, maka login akan otomatis tertutup. Yang kedua, yaitu menu login dan menu loginnya tertutup, menu logoutnya terbuka. Jadi setelah login, maka dia bisa logout kembali. Lalu dia mengambil posisi, dimana karena tadi syaratnya manajer bisa membuka semuanya, sedangkan kasir atau pegawai di sini hanya bisa membuka dua saja, yaitu menu menu dan menu meja di dalam menu form. Jadi maka dia harus dicek terlebih dahulu posisinya apa. Di sini posisi manajer atau posisinya kasir diambil dari di sini, ambil dari posisi karyawan yang sudah ada dari karyawan, di mana username sama dengan sesuai inputan. Ada JSON juga, ini catatan saja, tidak usah dibaca. Lanjut, dia juga punya public void main supaya bisa ngerun dan dilihat oleh penggunanya. Lanjut kita ke form karyawan. Di sini setelah form karyawan ini bisa diaktifkan, kita ngecek koneksi sama kayak tadi, di mana koneksi JDBC juga, MSI juga, Resto by Resto, koneksi berhasil, maka kita bisa melanjutkan yaitu tabel. Karena di sini ada tabel, maka kita harus menggunakan fitur event ancestor added. Jadi saya pakai tabel ancestor added, di mana tabel ini, tabel K, tabel karyawan, dia ada default DTM. DTM ini memasukkan data yaitu ID card sampai tanggal masuk dari ujung ke ujung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lanjut, dia juga string, ada string SQL, di mana SQL ini merupakan select atau query dari SQL yang nanti akan kita execute. Nah, ini nanti diambil dengan menggunakan string, ID, nama, dan sebagainya, lalu set get string. Maka sudah dimasukkan, dan DTM ini add row, nambah per baris, satu baris isinya ini. Jadi dia sifatnya kayak cursor gitu, fetch per baris. Lalu tabel K, maka set model jadi DTM. Jadi tabel K ini sudah bisa menjadi model seperti DTM. Jadi maka kita bisa lihat run file di sini coba. Kita coba login lagi, Alex 123, 123, 456. Maka di form kita bisa lihat karyawan full. Nah, bisa lihat seperti ini. Nah, karyawan ini juga mempunyai main juga, yaitu dia running new form karyawan set visible group. Lanjut kita ke form meja. Di form meja ini sama juga, kita ngecek koneksinya. Jika koneksinya berhasil, kita lanjut ke ancestor added. Jadi sama juga, kita event ancestor added, dimana sama juga default model, objeknya juga sama, nomor meja, kapasitas sampai 100 meja sesuai kolom tabel. Lalu dia SQL-nya dia select tiga-tiganya dari meja order by nomor meja, jadi dia urut dari satu ke seterusnya. Lalu dia di-execute, lalu di string row count sama juga, dimana nomor meja tiap baris dimasukkan, lalu tabel meja ini akan dimasukkan seperti DTM yaitu default tabel model. Lalu maka dimasukin main, jadi dia bisa di-run, dimana form meja sama dengan visible true. Karyawan sudah, meja sudah, login sudah. Yang terakhir itu menu, dimana menu di sini ada kode menu, nama menu, harga menu, dimana sama juga koneksi cek terlebih dahulu, MSI Resto by Resto, koneksi telah sukses, maka kita bisa ancestor tadi, ancestor added, dimana tabel ini namanya JTabel 1, ancestor added, dimana dia bisa ada ngambil ID menu, nama menu, dan harga. Kita SQL cell query-nya. Lanjut, kita masukin string juga, set get string dalam query-nya, lalu kode, nama, harga, dan akhirnya dia bisa masuk dalam tabel JTabel 1 set model DTM. Hal yang terakhir kita masukin main, dimana dia new form menu set visible. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, terima kasih.